Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas mengenai updatean ya pemain keturunan. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut ya, ini saya mohon maaf terlebih dahulu karena beberapa hari ini memang belum bisa ya menemani kalian. Ya, ini karena memang ada beberapa kesibukan, tapi tidak masalah ya, karena updatean timnas Indonesia saat ini banyak sekali. Kemarin sudah banyak, Bang. Bagaimana dengan sosok Simon Tamahata? Nah, sekarang ini saya akan bahas ya, karena memang updatean terbaru ya, dia akan masuk sebagai tim scouting. Nah, tim scouting ini sangat penting bagi timnas Indonesia karena memang saat ini kita membutuhkan sekali. Kemarin sudah ya kita mendapatkan beberapa direktur teknik. Nah, itu sangat bagus sekali. Dan 4 pemain keturunan menurut saya ini sangat bagus ya untuk menjadi skuad yang lebih dalam bagi timnas Indonesia. Nah, sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya ketika bekerja, jalan-jalan ya, merasa bau badan, ini tak rekomendasiin kalian untuk ambil ya parfum dari Aromalux. Ini beli satu ya, kalian itu dapat ya 2 seperti ini dan juga bonusnya seperti ini. Jadi kalian akan dapat 4 botol ya. 4 botol ini cuma 50 ribuan. Kemudian ini ketahanan wanginya ya 10-20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Tinggal 2 semprot saja seperti ini. Udah nggak ada obat ini, langsung ya kalian gas ya di keranjang kuning untuk ambil promonya. Bisa juga COD, langsung kalian klik di pojok kiri bawah untuk pembelian. Oke, kita langsung lanjut lagi mengenai timnas Indonesia. Simon Tamahata ini pemain ataupun mantan pemain sepak bola Eropa yang memang saat ini ya menjadi bagian timnas Indonesia, yakni menjadi tim scouting bagi PSSI. Nah, dirinya ya akan bergabung bersama pelatih Patrick Kluivert. Ini menjadi hal sangat bagus sebenarnya karena timnas Indonesia memang membutuhkan ya sosok Simon Tamahata ini. Nah, adanya ya tim scouting ini nantinya akan mendapatkan ya angin segar bagi timnas Indonesia karena memang 4 pemain yang digadang-gadang akan menjadi bagian timnas ini pemain besar semua. Nah, oke, yang pertama yang kalian harus tahu yakni Pascal Struijk, pemain Leeds United yang saat ini juga menjadi kapten. Sudah bermain 24 laga bersama Leeds United. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dirinya ya adalah pemain berbakat dan pemain potensial. Jadi ya, kalau dirinya menjadi bagian timnas Indonesia, jelas ya, ini akan menambah kekuatan di lini belakang. 14 laga ya di musim pertama, kemudian di musim selanjutnya dia selalu tampil full ya. Ini menunjukkan bahwa pemain ini sangat potensial sekali. Sejak didatangkan ya di ADO Den Haag, kemudian dia bergabung bersama Leeds United. Ini menunjukkan saat ini potensinya memang ya menjadi rebutan 3 negara sebenarnya, Belanda, Belgia, dan juga Indonesia. Tapi kalau saya lihat ya potensi dirinya ya untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu semakin kuat. Tim scouting itu ya, tugas dari Simon Tamahata ini bukan hanya mencari ya bagaimana bibit-bibit muda yang ada di Indonesia, tetapi juga yang abroad ya. Ini menjadi situasi ya yang memang saat ini diunggulkan bagi timnas Indonesia ya karena memang Indonesia ya membutuhkan sosok seperti Simon Tamahata ini. Dan jelas ya Pascal Struijk dengan usianya yang saat ini masih 26 menginjak 27 ya, karena dia juga tidak bisa lagi ya dipanggil oleh timnas Belanda ya karena memang potensinya dan juga kompetisinya sangat kuat sehingga dirinya ya berpeluang besar untuk bergabung timnas Indonesia. Jadi adanya Simon Tamahata ini ya akan menjadikan negosiasi akan lebih baik nanti. Oke, kemudian selanjutnya ini ada pemain yang saat ini alot ya, tapi sebenarnya dia masih eligible untuk menjadi bagian timnas Indonesia, yakni Jairo Ridwals. Nah, Jairo Ridwals ya sebenarnya kalau saya lihat beberapa musim kemarin ya bersama Crystal Palace ya di Liga Inggris, dirinya sangat bagus sekali. Bahkan dia ya berposisi sebagai defensive midfielder. Nah, defensive midfielder itu sangat bagus sekali ketika ya dia nanti diduetkan dengan sosok Tom Haye, kemudian juga ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada beberapa pemain lain yang ada di lini tengah. Karena saat ini ya timnas Indonesia sangat membutuhkan ya di sisi itu. Nah, kemudian ya ada beberapa nama lain yang menurut saya ini juga harus dijajaki oleh Simon Tamahata. Kemudian ada beberapa sosok lagi, ya di Jadon Oosterwolde. Nah, Jadon Oosterwolde ya saat ini bermain di Liga Turki bersama Fenerbahce. Dia memang sedang menjadi prioritas ya timnas Belanda. Tapi kalau saya lihat ya usianya saat ini sudah semakin lama ya, juga semakin tua.
Artinya pemain ini juga tidak bisa menjadi ya satu target saja dalam karirnya. Jelas dia ingin merasakan karir internasional, dan timnas Indonesia ini akan menjadi opsi karena darah Indonesia berasal dari keluarga sang ibu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya. Lagi-lagi, kalau saya lihat ya, posisi dari sosok Jayden Osterwolde ini ya sangat sentral sekali. Dia berposisi sebagai left back ya. Dan di left back timnas Indonesia saat ini memang ditempati beberapa pemain yang ya saya katakan sangat bagus sekali. Ada Kelvin Verdong ya, kemudian ada juga Dean James ya, kemudian juga Arhan Pratama, kemudian juga ada beberapa pemain lain. Nah, dengan adanya Jayden Osterwolde ya, bagaimana kekuatan kita di peta Asia ini akan sangat bagus sebenarnya. Jadi kita tinggal menunggu saja sebenarnya apakah sosok Jayden Osterwolde ini mampu didekati oleh Simon Tamahata. Sebelumnya ya, sosok Arik Pastor ya, asisten pelatih timnas Indonesia juga sudah mendekati sosok Jayden Osterwolde ini, dan ini menurut saya sangat penting sekali untuk menjadi bagian timnas Indonesia, karena untuk lini ke lini ya timnas Indonesia ini butuh pelapis yang baik antara pemain inti dan juga pemain cadangan. Ini sangat baik sekali seharusnya, dan ini sangat penting sekali untuk timnas Indonesia. Nah, kemudian analisa saya yang selanjutnya yang akan didekati ya oleh sosok Simon Tamahata ini adalah Miliano Jonathan. Nah, satu pemain ini adalah pemain yang sangat potensial sekali. Ya, sangat potensial sekali. Mengapa saya bilang sangat potensial? Karena dirinya memang saat ini ya menjadi bagian dari FC Utrecht ya, dan juga dirinya selalu bermain full ya selama 90 menit. Nah, ini menunjukkan bahwa Miliano Jonathan ini akan menjadi target selanjutnya, dan usianya lagi-lagi. Apalagi saat ini pelatih tim U23 ya, Gerard van der Burg ya, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk tim U23 apalagi disiapkan untuk Olimpiade itu adalah tim-tim yang sangat bagus ya. Dan salah satu syarat ya itu adalah kedalaman skuad. Nah, kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini ya kalau dilihat dari beberapa komposisi, ada yang bermain di Liga Australia, kemudian Liga Jepang ya, kemudian Divisi 2 Liga Belanda ya. Itu sangat bagus ya. Tapi kalau saya lihat ya beberapa kali ya kedalaman skuad timnas Indonesia ini ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, dengan adanya ya sosok Miliano Jonathan ketika bergabung bersama timnas Indonesia, dia juga bisa dipakai di level under 20. Nah, under 20 ini sangat penting bagi dirinya karena dirinya masih muda. Nah, sedangkan di situ patternnya itu sangat banyak. Ada sosok Rafael Strijk ya, kemudian juga ada Ivar Jenner, Justin Hubner ya, kemudian juga untuk di kiper masih ada Hernando Ari. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya komposisi timnas Indonesia ya ketika di tim U23 dan juga senior sebenarnya sama bagusnya, tinggal bagaimana ya kekuatan ini bisa diatur ya dengan baik oleh tim scouting. Saya sangat yakin sekali Simon Tamahata datang ke Indonesia bukan hanya membawa ya bagaimana experience pengalaman dirinya, tapi juga ada beberapa hal yang dibawa seperti bagaimana non teknis ya, bagaimana psikologis itu pasti dibawa, dan ini sangat penting sekali karena memang Simon Tamahata saat ini memang bisa menjadi pengaruh penting lah bagaimana kedepannya ya untuk perkembangan Indonesia sendiri. Nah, kemudian ya kalau saya lihat juga ada beberapa pemain lain seperti sosok Tristan Goyer. Jadi kita sangat membutuhkan ya bagaimana kedalaman skuad ini, dan kedalaman skuad itu bisa dibangun ya dengan kekuatan dan juga strategi yang sangat bagus ya oleh kerjasama ya antara pelatih, kemudian direktur teknik, kemudian staf official, kemudian juga pelatih analisis. Nah, itu semuanya harus diperbaiki ya. Kemudian semuanya harus bersinergi. Jadi ya saya rasa ya dengan peluang timnas Indonesia saat ini ya, oke, kita tahu tanggal 5 Juni akan melawan China, kemudian setelah itu kita akan melawan Jepang. Kita masih ada potensi di situ dengan peringkat 3 atau 4 ya. Itu menunjukkan sebenarnya kekuatan kita itu sangat bagus. Tinggal bagaimana ya kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Nah, itu poin pentingnya. Nah, jadi kalau saya lihat dari sini saja jelas peluang timnas Indonesia untuk menjadi bagian kontestan lah di Piala Dunia ini sangat bagus. Jadi kita akan tunggu saja ya bagaimana peluang selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan bergabungnya sosok Simon Tamahata di tim scouting ya timnas Indonesia? Apakah kalian yakin
dengan pengalaman, kemudian dedikasinya di Belanda, kemudian di Belgia, serta saat ini membangun akademi di Jerman. Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu berkembang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.